Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, sepuh demi sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir mushola Darussalam dan segenap tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala tambahan sehat walafiat, tambahan umur yang berkah, sehingga tetap istiqamah untuk mengerjakan rangkaian-rangkaian amal soleh yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada jenis puasa itu puasa Senin Kemis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, karena memang hari Senin dan hari Kamis sesuai dengan hadis Nabi adalah hari di mana amal manusia selama 1 minggu diangkat oleh Allah. Jadi pengangkatan amal itu ada kalanya tiap hari, namanya harian. Ada pengangkatan amal itu mingguan. Ada pengangkatan amal tahunan. Pengangkatan amal harian itu jatuhnya di waktu subuh dan di waktu asar. Sipnya malaikat untuk naik turun ganti, yang jaga malam dengan yang jaga siang. Itu pergantiannya di waktu subuh dan di waktu asar. Makanya ada hadis, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang aktif mengerjakan jamaah secara khusus di waktu sholat di musim dingin. Yang dimaksud sholat di musim dingin itu biasanya cuacanya dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka dipastikan dia akan masuk surga. Nah, itu 2 waktu di mana malaikat akan membawa amal kita disodorkan kepada Allah. Adapun pengangkatan amal mingguan itu 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sehingga beliau Rasulullah memanfaatkan hari pengangkatan amal itu dengan amalan yang ada kemiripan sifat ketuhanan. Apa itu? Enggak makan, enggak minum. Sebagaimana Allah Ta'ala itu enggak makan, enggak minum, begitu pula orang yang berpuasa ada sisi kemiripan. Makanya pahalanya enggak ada yang tahu. Pahala puasa enggak ada yang tahu, karena ada sedikit penyerupaan. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha ila 700 dhifin illa shaum. Setiap jenis amal soleh itu Allah Ta'ala berikan ganjaran 10, bisa juga dilipat gandakan jadi 70, bisa juga menjadi 700. Illa shaum, kecuali puasa. Enggak ditentukan dan tidak ada yang tahu. Fa innahu li wa ana ajzi. Aku sendiri yang akan membalas. Jadi malaikat nggak tahu berapa bilangan orang yang puasa,
Karena apa alasannya? Karena ada kemiripan, memiliki sifat orang yang berpuasa dengan sifatnya Allah, yaitu tidak makan, tidak minum. Dan Rasulullah puasa hari Senin selain alasannya karena pengangkatan amal, karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Sehingga Nabi ketika ditanya, kenapa engkau mengerjakan puasa di hari Senin? Beliau menjawab, "Dzaka yaumun ulitu fi." Di hari itu aku dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi ini lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Dilahirkan hari Senin, beliau wafat juga hari Senin, dan ini merupakan salah satu contoh bagi panjenengan ingin mensyukuri nikmat berupa hari kelahiran. Monggo jenengan bisa mencontoh, tidak harus puasa, yang penting di hari itu jenengan bisa melakukan amal soleh sebagai bukti tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa yang berkaitan tentang Senin Kemis. Ada puasa namanya puasa Daud, yaitu puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Pernah kita baca alasannya ngeten, Nabi Daud niki garwane kata, garwane napa kata, sehingga Nabi Daud ini ingin mengontrol nafsunya, dikasih jeda, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Cara Nabi Daud untuk mengontrol namanya nafsu. Jadi karena nafsu itu salah satu ujian yang Allah Ta'ala datangkan untuk manusia. Jikalau orangnya itu tidak menjinakkan dan mengenalkan ibadah, maka dikhawatirkan akan liar dengan suatu hal maksiat. Walaupun boleh-boleh saja halal, tapi sistemnya Nabi Daud seperti itu untuk mujahadah. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Makanya pahalanya itu lebih tinggi daripada yang puasa tiap hari. Ada orang nih tiap hari puasa. Kadang-kadang ada orang itu dalail itu istilah orang siangnya tidak pernah makan kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, 5 hari. Dan itu haram untuk puasa. Sisanya itu semuanya puasa. Namanya dalail. Masih kalah dengan pahalanya puasa Daud. Dari mana pembanyakan yang puasa dalail? Alasannya karena kaitannya dengan nafsu. Kalau orang tiap hari puasa kan nggak ada beratnya, Pak. Tapi kalau sehari puasa, sehari tidak, apalagi pas lauknya daging, nah jadi ada sedikit sisi berat. Lah ibadah yang pahalanya tinggi itu dinilai ketika nafsu merasa berat melakukan. Ya, kalau kita ingin memilih ibadah, maka pilihlah ibadah yang paling tidak disukai oleh nafsu. Ya, di antara di depan kita ini ada 2 ibadah atau 3 atau 4. Kalau kita seandainya ingin melakukan, kita dianjurkan memilih mana yang paling berat bagi nafsu dengan lakukan, karena pahalanya besar. Nah, orang yang sering puasa tiap hari walaupun berat, tapi karena sudah terbiasa, akhirnya kulino, nggak terasa. Tapi ketika sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, ini ketika mau mulai puasa berat lagi, besoknya nggak puasa lagi, mau nggak? Jadi kayak naik turun. Itu alasannya puasa Nabi Daud. Ada jenis puasa yaitu namanya puasa 3 hari selama 1 bulan. Dalam ilmu agama kita dianjurkan kalau bisa
puasa di awal bulan 3 hari, di tengah 3 hari, di akhir 3 hari. Kalau cuma nerangke mawon nggih Pak nggih. Ini mau bawakan puasa nih, mudah-mudahan. Sebelum diprotes kalau ngaku mawon ya. 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir. Ya, kalau nggak bisa dengan puasa di tengah dan di akhir. Kalau di tengah namanya ayyamul bid, kalau di akhir ayyamus sud. Ayyamul bid karena cuaca malamnya terang dengan bulan purnama. 13, 14, 15. Dikatakan ayyamul bid, artinya bid itu cerah, putih. Bertepatan dengan malam bulan purnama, artinya rembulan itu komplit. Rembulan itu kalau jatuhnya tanggal 12, 13, 14, 15 itu kan bunder, jadi komplit sempurna. Dikatakan ayyamul bid. Kalau ayyamus sud dikatakan sud karena gelap. Jadi rembuknya sudah mulai menipis kemudian hilang. Dikatakan sud, yaitu kalau bulannya itu habisnya tanggal 30 berarti 30 29 28. 30 29 28. Kalau nggak bisa pilih yang tengah, namanya ayyamul bid. Ada yang mengatakan dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam saat turun dari surga itu jasadnya hitam, sehingga dianjurkan oleh malaikat Jibril untuk berpuasa. Ketika sehari puasa, kemudian sepertiga dari jasadnya kembali seperti semula, si 2/3 hitam. Kemudian diaturi sholat puasa yang kedua, kemudian sepertiga hilang, tinggal 1/3. Kemudian puasa yang terakhir, akhirnya jasadnya semuanya kembali seperti semula. Ada pendapat atau keterangan dari para ulama semacam itu. Nah, ini diantara alasan-alasan tertentu adanya puasa Senin Kemis, adanya puasa Nabi Daud, adanya puasa Ayyamul Bid. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu untuk bisa mengerjakan puasa-puasa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini perintah terjadi ketika Nabi berada di Madinah. Jadi perintah berupa kewajiban ketika Nabi zakat haji ini di kota Madinah. Makanya ayat yang menerangkan tentang puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah Ta'ala memulai dengan menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Karena ketika para sahabat di kota Madinah itu keimanan para sahabat kuat karena sudah banyak pendukungnya. Dan itu kalau kita selidiki banyak sekali perintah-perintah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kaidah tafsir menunjukkan bahwa ini adalah surat yang turunnya kebanyakan di Madinah. Jadi kalau ada surat biasanya di tengah-tengahnya ada ya ayyuhalladzina amanu, itu kebanyakan surat itu turunnya di kota Madinah. Tapi kalau ada ayat Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhannas, hei para manusia secara umum, itu biasanya ini surat turunnya di kota Makkah. Karena umum, meliputi orang mukmin, meliputi orang kafir. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, ini kebanyakan surat itu turunnya di kota Madinah. Karena Quran itu turunnya di 2 tempat.
Kalau enggak di kota Mekah, ya di kota Madinah. Makanya di dalam Quran itu surat Makkiyatun, surat Madaniyatun, surat turunnya di Mekah, surat turunnya di kota Madinah. Itu alasannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewajibkan puasa, beliau menyinggung-nyinggung dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman. Bisa kita ambil isyarat inti dalam berpuasa. Pertama kali kiat-kiatnya kondisikan iman, kuatkan iman, perhatikan iman. Kenapa demikian para rawuh? Karena di dalam puasa, wabil khusus kalau jatuh di bulan Ramadan, ini ganjaran pahalanya itu hanya bisa diterima dan diyakini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Bahkan secara umum pahala dan ganjaran setiap taat yang kita lakukan itu nggak akan ada wujudnya di dunia. Bisa tampak kelihatan, dipercayai dan diyakini jika orang-orangnya itu betul-betul memiliki iman, percaya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang puasa, beliau menyampaikan dalam hadis yang panjang. Di antara intinya hadis itu, satu amal kebaikan itu nilainya fardu, dan satu fardu itu nilainya 70. Artinya musim Ramadan itu tidak ada nilai sunnah, ganjaran sunnah tidak ada. Jadi yang sunnah berubah menjadi fardu karena musimnya, dan yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 70 fardu karena musimnya. Jadi mulai malam pertama Ramadan sampai finishnya itu semua rangkaian apapun bentuknya taat nilainya fardu. Duha jadi fardu, rawatib jadi fardu. Pahalanya bukan hukumnya. Kalau hukumnya tetap sunnah, tapi ganjaran dan pahalanya. Yang sholat asalnya satu fardu nilainya menjadi 70. Hal yang wajib menjadi fardu, nilainya berapa? 70. Nah, ini kan bisa diterima dan bisa didapati bagi orang-orang yang imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, badan sakit mengamalkan. Kalau imannya tidak kuat, maka sulit untuk mempercayai. Makanya sebelum kita masuk Ramadan, kita perbaiki iman terlebih dahulu, kita kuatkan iman terlebih dahulu dengan cara bagaimana membahas khusus dan mentelaah terus pembahasan tentang Ramadan, fadilah-fadilah dan amal-amalan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Adapun amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan itu bebas. Cuma Allah berarti ngambil beberapa isyarat di dalam Al-Quran. Satu, fokus tentang Quran. Karena Allah Ta'ala ketika mendefinisikan Ramadan di dalam ayat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan suatu Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu di dalamnya ada hidayah dan di dalamnya ada keterangan-keterangan yang ada kaitannya tentang hukum-hukum Islam. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kata-kata Al-Quran setelah Ramadan? Memberikan isyarat di antara ibadah yang harus kita perbanyak
yaitu membaca Al-Quran tanpa merendahkan ibadah yang lainnya. Sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang bulan Ramadan niku tadarusan kali Kanjeng Nabi. Oh, tadarusan. Dan ini hal yang paling indah ketika di bulan Ramadan diadakan tadarusan antara suami istri anak atau antara atau jamaah-jamaah tersendiri. Tadarusan ini hal unik yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, tadarusan itu kalau sistemnya malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi itu bacanya gantian itu yang dibaca Nabi itu yang dibaca malaikat Jibril. Kalau yang rata-rata kan bukan satu baca halaman pertama, yang nyemak baca halaman kedua, nanti nyusul halaman ketiga. Wahakala itu nomor-nomor. Tapi kalau mau derek sistemnya Kanjeng Nabi tadarusan, Nabi membaca dulu, kemudian diikuti Jibril. Apa itu? Bacaannya Kanjeng Nabi. Jadi seakan-akan satu halaman dibaca 2 kali. Jadi kalau yang hadir 10, Masya Allah 10 kali, otomatis lebih merasuk, lebih mudah difahami, dan bagi orang yang ingin menghafal, insya Allah lebih cepat menghafal karena terulang-ulang sesuai dengan bilangan yang hadir. Nah, di tahun akhir Nabi Muhammad SAW itu kedatangan malaikat Jibril 2 kali. Biasanya 1 kali, tapi ini datang dua kali. Lalu Kanjeng Nabi manggil Siti Fatimah. Siti Fatimah niku plek mirip Nabi, mukanya jalannya persis itu Siti Fatimah. Dan ini satu-satunya putri yang masih hidup. Rata-rata putri Kanjeng Nabi dan semuanya Siti Fatimah itu meninggal terlebih dahulu, kecuali Siti Fatimah meninggalnya setelah 6 bulan dari wafatnya Rasul. Dipanggil Siti Fatimah oleh Kanjeng Nabi, sini Fatimah. Dilihat Siti Aisyah dari jauh, dibisiki Kanjeng Nabi. Ketika pertama dibisiki, beliau nangis. Lalu dibisiki kedua kali, beliau senyum. Siti Aisyah dari jauh lihat, apa ya sini dibisiki, nah, gitu ya. Kan sama-sama kecilnya. Akhirnya Siti Fatimah keluar dari Kanjeng Nabi, ditututi kali Siti Aisyah. Fatimah, dapat info apa dari Kanjeng Nabi? Kata Siti Fatimah, maaf Aisyah, rahasia. Apa? Rahasia. Nanti kalau sudah waktunya saya kasih tahu. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau tidak ada hal yang harus disampaikan kepada orang, jangan disampaikan, karena itu rahasia. Sampai kapan? Nanti akan ditahu. Setelah Kanjeng Nabi meninggal dunia, dah saatnya untuk dibuka. Akhirnya Siti Fatimah mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, yang pertama aku menangis karena Nabi mengatakan tahun ini tahun terakhir. Kau tahu isyaratnya? Jibril datang 2 kali. Biasanya sekedar 1 kali, ini tahun ini datang 2 kali. Nangis, wajar, sifat manusiawi kalau mau ditinggal sama sang kekasih ayahnya kan wajar. Terus yang kedua, kenapa kau tertawa? Kata Siti Fatimah, kata Rasul, kamu pertama kali yang nyusul. Oh, mestinya dia nangis apa maksudnya? Tapi enggak, bahagia, senang. Kenapa? Karena di antara keluarga yang paling cepat nyusul Siti Fatimah. Setelah 6 bulan wafat Nabi, wafatlah Siti Fatimah radhiyallahu anha dalam umur kurang lebih masih 18 tahun. Jadi masih muda. Oke, nah ini kita kembali. Jadi di bulan suci Ramadan ini paling diperbanyak dari sekian taat,
itu baca Al-Quran sesuai dengan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di sini ingin saya tekankan, khatam sekali lebih afdal daripada yang khatam 2 kali. Kok sampai Ustaz? Kalau yang sekali dia bisa memahami maknanya. Paham? Khatam 2 kali lebih afdal daripada yang 4 kali. Dengan catatan kalau yang 2 kali lebih bisa memahami daripada yang 4. Karena intinya Quran itu bukan kebut-kebutan, bukan apa? Kebut, walaupun dapat pahala, tapi Al-Quran diturunkan supaya kita tadabbur, supaya kita tahu artinya. Ada orang membaca surat Zalzalah, nah, dengan ada orang membaca surat Al-Baqarah, nah, selesainya sama. Kira-kira lebih utama mana? Al-Baqarah bacanya berapa jam? Setengah jam. Ada orang membaca Zalzalah setengah jam. Kenapa kalau lebih utama Zalzalah? Karena Zalzalah dibaca dengan ditadabburi, diangan-angan apa maknanya, apa maksudnya, kira-kira kapan mengamalkannya, diperhatikan. Sedangkan yang Al-Baqarah tidak satu, yang penting pokoknya apa? Wes, walaupun itu utama, walaupun itu afdal daripada simbolan apa? Baca. Cuma inti Al-Quran kita kembali, Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu untuk diamalkan. Nah, mengamalkan Al-Quran diperlukan memahami maksud dan artinya. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini ke depan, para ulama-ulama dulu itu ada yang Quran setahun sekali khatam. Berarti kalau setahun sekali berarti membacanya pelan-pelan diartikan. Ada Quran yang 5 bulan khatam, berarti lebih cepat daripada yang 1 tahun. Ada Quran 1 bulan khatam, ada Quran seminggu khatam. Gimana kali pulau? Apanya? Sebenarnya tidak seumur sekali khatam. Jadi Al-Quran itu ya pahalanya kepada yang membaca sesuai kondisinya. Kalau membacanya di dalam sholat, dilihat dulu sholatnya bagaimana, berdiri atau duduk. Oh berdiri, otomatis nilai pahala dari huruf beda yang duduk. Kalau di luar sholat, dilihat dulu ketika dia membaca dalam kondisi suci atau hadas. Kan boleh Pak, selama hadas kecil boleh dibaca Quran itu. Tapi pahalanya jangan disamakan. Kenapa dibedakan? Kondisi yang membaca. Yang membaca ini orangnya suci, yang ini membacanya hadas. Ini dari segi keadaan. Oke, yang kedua, ada orang membaca Al-Quran tapi tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, diartikan segala puji milik Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Otomatis beda yang hanya baca saja. Hurufnya sama, lafalnya sama, maknanya beda. Pahalanya. Kenapa beda? Karena yang pertama tahu maknanya, tahu apa? Artinya, tahu maksudnya, dan seterusnya semacam itu. Ini Al-Quran. Nah, di bulan suci Ramadan, ini bulan yang paling istimewa. Mari kita targetkan diri kita, jangan hanya kita baca, tapi kita usahakan untuk memulai ini memahami maknanya, walaupun baru qul huwallahu ahad. Ada Quran terjemahan, monggo. Mungkin sebulan dapat 1 surat, sudah alhamdulillah. Awal ini yang baca orang kan agak mendekati,
diulangi mana ulangi Quran Quran ada orang baca buku apa itu mau diulang-ulang Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, waktu sudah masuk, setelahnya itu ada perintah untuk doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat setelah menerangkan tentang perintah puasa dan hukum-hukum yang ada kaitannya tentang puasa. Bagi yang musafir nanti bagaimana, bagi yang sakit bagaimana. Nah setelah itu ditutup dengan firman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya, hei hambaku, kalau kamu tanya kepada aku siapa aku, kata Allah Ta'ala, aku zat yang dekat, maka mintalah kepada aku sepuas kalian. Itu menunjukkan isyarat di antara hal terpenting selama kita puasa, perbanyak doa. Karena doanya orang yang puasa mustajab. Da'watus shaim mustajab. Wabil khusus ketika pas menjelang berbuka, ketika pas dengan berbuka itu jangan tidak berdoa, karena di situ termasuk saat mustajabah. Bahkan ada riwayat saat itu ada 600.000 jiwa dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok lebih dikabulkan oleh Allah? Karena kondisi orang puasa biasanya kondisinya lemas, letih, lesu, haus. Jadi keadaan mesake, keadaan mesake, dan itu keadaan paling utama saat orang doa. Makanya doanya orang yang musafir mustajab. Kenapa? Orang yang bepergian ini serba mikir, bagaimana rumahku, bagaimana istriku, bagaimana. Jadi keadaan-keadaan yang dia mengkhawatirkan sesuatu itu dekat kepada Allah. Begitu pula keadaan orang tua memikirkan anaknya dan nasib anaknya, juga termasuk doanya dikabulkan oleh Allah. Cuma keterangan di dalam ilmu fikih, bahkan di dalam hadis, kalau doa ketika pas buka boleh pas saat itu adzan dikumandangkan doa. Jadi pas mau makan doa. Tadi doa dulu baru makan. Cuma afdhalnya setelah selesai makan. Maksudnya makan ini setelah selesai membatalkan iftar setelah selesai takjilan. Jadi ketika pas adzan dikumandangkan, kita langsung membatalkan dengan sunnahnya itu pakai korma terlebih dahulu sambil kita jawab lantunan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab kenapa kok afdhalnya itu doa setelah berbuka? Karena saat itu ibadah yang paling afdhal itu rarikatan membatalkan puasa. Bahkan bagi yang adzan, usahakan dibatalkan dulu baru adzan. Nah, dibatalkan ini ya cukup satu korma kalau tak piring. Sapi ditunggu ngake ora adzan. Wong muadzin ini ngentekke sapi piring. Enggak. Yang penting dibatalkan. Kalau ada korma, satu korma itu separuh atau mungkin air secukupnya langsung kemudian ada, supaya dia mengumpulkan fadilah adzan dan fadilah menggesa-gesakan ketika berbuka. Kan ada perbedaan kalau berbuka dengan sahur. Kalau sahur dianjurkan untuk terlambat, jadi mendekati area tarhib itu lebih afdal. Tapi kalau berbuka lekas-lekas, tujuannya apa? Agar ibadah kita kaum muslimin beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi niku senengannya molor nekon buka. Molor. Padahal itu bukan sunnah. Kalau kemudian sahurin di sini.
Jadi berbeda. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita agar ibadah itu berbeda. Nah, di antara doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ya doa yang diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulang lebih baik daripada dengan memperbanyak doa yang lain. Ya. Karena Kanjeng Nabi ngaturi kepada Siti Aisyah hanya itu saja. Artinya apa? Kalau seandainya orang fokus hanya itu doa diulang-ulang kapan saja, itu lebih utama. Khususnya di Ramadan dia memperbanyak doa-doa yang lain. Walaupun boleh-boleh saja sambil berjalan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, sambil mau tidur, Allahumma innaka, kecuali kalau setelah sholat atau tahajud itu beda lagi. Maksudnya ketika dalam keadaan kita lagi santai-santai jalan ke sana ke sini, itu lisan kita kalau mau doa pilih doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita sementara itu dulu, walaupun masih banyak pembahasan, bu pilih ada pertanyaan, monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Nggih, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita puasa Idul Fitri itu kan diharamkan ya, karena ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Yang Muhammadiyah sudah hari raya, kita belum. Itu kita masih diwajibkan untuk berpuasa atau kita batalkan puasa dengan mengqadha puasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan yang ada di sekitar kita itu semuanya tidak lepas dengan dalil-dalil tertentu. Ada yang pakai ruqyah, ada yang pakai hisab. Sudah pas. Jadi yang pakai ruqyah silahkan ikuti yang pakai ruqyah, yang pakai hisab silahkan ikuti yang pakai hisab. Semuanya itu ada dalilnya masing-masing. Dan inilah indahnya kita hidup khususnya di negara Indonesia. Perbedaan pendapat